Karena jika hal ini yang dilakukan, misalnya pengembalian ke habitatnya, termasuk kita gagal untuk memantau lingkungan kita. Iya, ini kan demi untuk keselamatan warga. Misalnya buaya ini dikembalikan ke habitatnya. Iya, ke habitatnya. Iya. Kita mau kembalikan kemana? Artinya baik pihak swasta, baik pihak masyarakat, artinya bantulah untuk mengatasi krisis pakan ini ya. Dia mengatasi krisis dan perluasan penangkaran. Iya. Berarti ada tidak rencana ke depannya Pak? Misal ini kayak di tempat-tempat lain penangkaran ini dijadikan semacam destinasi wisata, ataukah itu yang disampaikan tadi bahwasanya akan kulitnya akan dijual atau buaya ini dikomersialkan, itu ada tidak rencana ke depannya seperti itu Pak? Nah, sampai itu yang saya khawatirkan, sampai kita kena teguran di daerah kita ini. Dari alam begitu dari ya? Alam. Oh iya iya. Dan sampai ada bala, terutama menimbulkan lagi korban lebih banyak lagi. Oke, siap. Tribuners, bersama saya Sandi Anugrah, reporter Tribun Sulbar. Saat ini saya berada di penangkaran buaya yang ada di Jalan Baru, Dusun Babana Utara, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa hari yang lalu, Tribuners, kita dikejutkan dengan berita bahwa puluhan buaya yang ada di penangkaran ini akan dilepas liarkan ke alam bebas. Tentu ini menjadi kekhawatiran kita bersama dan menjadi sorotan bagi masyarakat Mamuju Tengah. Dalam saksi kata kali ini, kita akan berbincang lebih dalam dan membahas lebih dalam terkait alasan buaya-buaya ini dilepaskan. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan inti, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu awal mula atau inisiatif sehingga Bapak ini bisa mendirikan atau membuat sebuah penangkaran yang ada di Desa Babana. Silakan. Nah, ceritanya begini. Awalnya penangkaran ini kan swadaya. Kami memungut biaya ke masyarakat untuk dibangun ya, membantu pembangunan penangkaran ini. Terus kemudian saya coba mengusulkan ke Kabupaten Kemarin, dia tahun lalu. Iya. Makanya adalah penangkaran ini. Penangkaran ini yang didirikan pihak-pihak Kabupaten kami. Itu awalnya atas inisiatif apa Bapak sampai mendirikan penangkaran buaya? Apakah sebelumnya ada historis manusia diterkam buaya atau menyerang buaya atau seperti apa itu Pak? Iya. Di daerah kita ini kan dari dulu sering menelan korban. Nah, disitulah kami mendirikan penangkaran karena satwa ini dikategorikan bahwa hewan negara, hewan dilindungi. Ya, hewan dilindungi. Makanya kami meminta masyarakat seluruh, khususnya pesisir pantai ini, berbondong-bondong untuk mendirikan penangkaran secara swadaya. Ya, secara swadaya. Oh, berarti inisiatifnya Bapak yang mengajak ya masyarakat untuk sama-sama membuat penangkaran. Dari keprihatinan Bapak terhadap buaya yang menyerang manusia gitu ya. Itu tahun berapa Pak mulai dilakukan ajakan untuk membangun penangkaran? Itu tahun 2000 apa ya? 18. Waktu gempa Palu ya? Iya, sekitar itu tahun 2018. Oke. Dari situ awalnya apakah langsung ada penangkaran seluas ini atau awalnya dari penangkaran kecil sampai menjadi seperti sekarang? Iya, awalnya penangkaran swadaya itu kan ada 3 petak. Tapi memang agak luasnya agak kecil. Iya. Jadi saat itu kan buaya sudah padat. Iya. Artinya sudah banyak yang dievakuasi buayanya untuk ke penangkaran swadaya itu. Lantas kami bergerak menuju ke kabupaten. Iya. Untuk bermohon kepada dinas-dinas yang terkait.
Meminta bantuan ya. Meminta bantuan penangkaran yang lebih luas. Lebih luas lagi. Oke. Berarti di sebelumnya itu awalnya swadaya, kemudian meminta bantuan ke pemerintah untuk diperluas dan jadilah seperti sekarang ya. Iya. Oke. Oke, ini sempat kemarin viral Pak terkait adanya pelepasan seekor buaya di pesisir pantai Babana. Itu seperti apa sebenarnya Pak sampai ada pelepasan seperti itu? Iya. Itu sempat anak-anak kemarin yang melepaskan ke bukan melepaskan, mengembalikan ke habitatnya ke alam, karena ada beberapa buaya yang kemarin dievakuasi di depan kantor camat. Masih ada tinggal 2 ekor di penangkaran ini saat ini. Mengapa anak-anak melakukan hal serupa itu? Karena kami dan anak-anak sudah agak merasa ada kekesalan sedikit saat itu. Iya. Saat itu karena kami krisis pakan. Iya. Dan pihak-pihak lain belum ada saat itu kepastiannya bahwa ada bantuan baik dari pihak dinas yang terkait. Belum ada kepastian bahwa seperti apa solusi? Ya, seperti apa solusi tentang pakan ini. Oke, itu berapa lama Pak difikirkan sebelum atau dipertimbangkan sebelum melakukan aksi nekat itu waktu itu? Itu cukup lama ya? Mungkin sekitar 1 bulan. Dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan. Sebenarnya tujuan kami tidak seperti itu, untuk pengembalian buaya ke alam bebas. Karena kami juga merasa bahwa ibaratnya penangkaran ini kami dibebani sendirian. Iya. Pada saat itu merasa tidak diperhatikan begitu ya? Iya. Karena mengapa dikatakan seperti itu? Iya. Karena penangkaran ini kan demi untuk keselamatan warga, demi untuk kemanusiaan. Iya. Jadi kami pun bisa untuk mencari bantuan saudara-saudara yang di luar sana, seperti untuk kalangan-kalangan pemerhati satwa, baik pihak instansi yang terkait. Karena di daerah kita ini sangat terancam keselamatan masyarakat pada umumnya. Iya. Pada saat itu kan beritanya atau laporannya melepaskan seekor buaya saja Pak. Itu kenapa hanya seekor, dan apakah itu bentuk protes pada saat itu atau seperti apa? Iya. Itu bisa ya semacam itulah, itu protes. Dan hari itu dilepaskan buayanya hanya ukuran 1 meter. Oke. Ya. Itu sudah berapa lama kondisi penangkaran buaya seperti ini Pak, kesulitan biaya pakan? Semenjak masuk tahun ini 2025. Iya, tahun 2025. Jadi kami berusaha bersama teman-teman, baik masyarakat di sekitar ini, sekitar penangkaran. Kadang-kadang kami dibawakan seperti sapi bangkai sapi. Ya, bangkai sapi. Oh iya, kambing yang tidak layak lagi dikonsumsi manusia. Jadi mereka ke penangkaran ini dijadikan pakan buaya. Oh, berarti salah satu upaya mengatasi krisis pada saat itu ya? Iya. Oke, berarti itu mulainya Bapak merasakan sekali krisis pakan itu mulai dari memasuki awal tahun 2025 ini ya? Iya. Berarti sebelumnya seperti apa Pak? Sebelumnya itu masih berjalan dengan baik. Bagus ya. Iya, karena seperti pihak-pihak yang terkait itu masih ada
upaya mereka untuk membantu pakan tersebut. Iya. Ya. Setelah memasuki tahun ini, tahun 2025 ya. Disitulah kami sangat kewalahan. Oh iya. Berarti masuk awal 2025 krisis itu mulai dirasakan ya? Iya. Saat itu apakah sudah melakukan koordinasi ke BKSDA atau pemerintah setempat terkait persoalan itu, dan bagaimana respon mereka pada saat itu? Iya. Dan teman-teman yang ada di Balai BKSDA Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan itu kan mengadakan rapat kemarin. Iya. Tahun lalu. Itu sempat 2 kali Pak dirapatkan di Mamuju Indo. Provinsi. Iya. Membahas tentang pakan buaya yang ada di penangkaran Babana ini. Iya. Jadi disitulah saya menunggu hasil keputusan mereka. Itu belum membuahkan hasil, ada titik terang di saat itu. Jadi kami di sini sangat kewalahan, dan kami juga berbondong-bondong untuk mencari pakan, mulai dari melakukan penangkapan ikan, pasang jaring di sungai. Ada bangkai ayam mati, ayam potong, kami angkut semua ke sini untuk diberi pakan. Iya, diberi pakan buaya ini. Bangkai-bangkai binatang juga ya? Bangkai binatang yang lain. Ada semua yang sudah kami lakukan. Iya. Itu kan hanya bersifat sementara. Iya. Dan Bapak menginginkan ada yang berkelanjutan ya? Iya. Artinya bukan hanya momen itu saja, tapi ada upaya-upaya yang selanjutnya untuk mengatasi krisis pakan ini ya? Iya. Jadi misalnya ada pihak-pihak yang terkait, baik pihak seperti perusahaan yang beroperasi di daerah kita, bisa membantu penangkaran ini untuk khususnya pakannya. Itu bekerja sama, walaupun bagaimana ini adalah kepentingan bersama, tanggung jawab bersama ya? Tanggung jawab bersama di daerah kabupaten ini. Apalagi kan habitat buaya-buaya ini sudah rusak ya? Iya. Kira-kira seperti itu Pak ya? Iya. Dan ini berapa jumlah buaya yang ada di penangkaran Bapak saat ini? Jumlah buaya keseluruhan kemarin ini ada 50 ekor. 50 ekor. Ya. Terus ini kan sifatnya buaya memang binatang buas. Iya. Jadi kadang ada yang dimangsa sesamanya. Ya, sesamanya semacam anak-anak buaya itu yang ukuran 1 meter. Berarti dimangsa sama yang lebih besar. Iya, dijadikan makanannya. Itu dominan buaya di sini Pak, itu hasil tangkapan atau budidaya atau di ternak kayak begitu? Iya, buaya yang ada di penangkaran ini karena hasil buaya dari alam bebas. Iya, bukan untuk budidaya. Ini buaya yang dikumpulkan di penangkaran ini bukan budidaya. Iya. Memang hanya buaya yang dievakuasi yang habis menerkam manusia. Yang menyerang manusia gitu ya? Menyerang manusia. Makanya kami sangat berharap solusi, artinya pihak-pihak yang berwenang terkait buaya ini ya. Itu idealnya Pak, kalau misalnya buaya itu diberi pakan berapa kali sekali makan dan berapa biayanya tuh Pak? Aturan pemberian pakan buaya tersebut ini kan sekali makan 1 minggu. Seminggu? Ya, seminggu seminggu diberi pakan lagi. Ya, diberi pakan lagi. Itu idealnya Pak ya? Aturannya. Itu berapa ekor ayam atau berapa banyak daging? Atau kalau di Wangka itu berapaan kira-kira? Selama ini saya hitung-hitung, kalau sejenis ayam itu mencapai sampai 70 ekor. 70 ekor sekali makan tuh Pak ya? Sekali makan. Oke. Baru mereka pada
kenyang. Berarti satu kali makan sepekan itu idealnya 70 ekor. Ya, 70 ekor. Oke. Dan ini kan sudah viral kemana-mana Pak, terkait isu pelepasan. Apakah niat itu akan dilaksanakan Pak, atau seperti apa kelanjutannya? Iya, alhamdulillah. Kemarin yang sempat perbincangan kalangan masyarakat tentang buaya yang dibawa ke pantai. Betul. Alhamdulillah itu kan saat itu direspon dengan pemerintah. Kalau sudah direspon baik, ya. Baik, dan kan pihak pengelola ditahan sementara untuk melepaskan. Kan ada isunya tuh kan, dilepas semua ya. Jadi sempat hangat ini, sangat riuh di kalangan masyarakat. Istilahnya pengembalian. Iya, karena di sini penangkaran bukan budidaya. Oke. Kalau dilepaskan bahasanya berarti hak saya. Iya, artinya dilepaskan ke habitatnya semula. Ini di daerah kita ini kan di belakang rumah atau di pelabuhan kapal itu kan masih banyak buaya yang berkeliaran. Oke. Setiap sore. Iya. Terus pemerintah kita di sini, syukur alhamdulillah dia respon baik untuk keberlangsungan hidup satwa ini. Berarti sudah dapat solusi Pak ya, dari pemerintah ya? Sudah memberikan solusi pihak-pihak pemerintah yang terkait. Oke, mungkin bisa dibocorkan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah itu seperti apa Pak? Karena saya sempat juga dengar bahwasanya akan melibatkan swasta, itu seperti apa kebenarnya Pak? Iya. Menurut penyampaiannya Pak Bupati, dia semua libatkan yang pihak swasta yang beroperasi di daerah kita. Dalam hal ini perusahaan sawit ya gitu ya? Iya. Oh iya. Perusahaan sawit, karena ini demi kepentingan bersama, demi kebaikan lingkungan kita. Oke, berarti Bapak selaku pengelola penangkaran ini sudah melakukan pertemuan dengan Bupati ya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah ya? Iya. Dan sudah mendapatkan solusi. Oke, berarti niat untuk melepaskan puluhan buaya yang ada di penangkaran ini tidak jadi gitu Pak ya, atau seperti apa? Iya, karena jika hal ini yang dilakukan, misalnya pengembalian ke habitatnya, termasuk kita gagal untuk memantau lingkungan kita. Iya. Ini kan demi untuk keselamatan warga, bukan untuk komersil ya, diuangkan gitu ya. Tidak ada artinya tujuan lain. Jadi misalnya buaya ini dikembalikan ke habitatnya. Ke habitatnya. Iya. Kita mau kembalikan kemana? Betul. Tidak ada lagi habitat. Karena sudah dirusak ya gitu ya. Otomatis larinya buaya kalau dikembalikan ke sungai, mengganggu. Kita tidak bercerita lagi habitat, kita bercerita sungai ini. Ini sungai kan kiri kanan, semua pemukiman warga. Iya. Di seberang sungai, di sebelah sini, beberapa desa ini semua padat penduduknya. Oke. Jadi mau dilepaskan kemana kalau? Dilepaskan kemana? Iya, justru menimbulkan kekacauan ya jika dilepaskannya. Menimbulkan kekacauan. Salah satu jalan pemerintah, artinya baik pihak swasta, baik pihak masyarakat, artinya bantulah untuk mengatasi krisis pakan ini ya. Dia mengatasi krisis dan perluasan penangkaran. Iya. Karena mengapa mengatakan seperti itu? Karena di daerah kita ini bukan cuma buaya ratusan, ribuan. Jadi adapun nanti ke depannya misalnya bisa membantu pemerintah untuk perluas penangkaran ini. Kan sebagian pihak mengatakan itu kan bisa diolah. Iya, dikomersil atau dimanfaatkan kulitnya ya. Dimanfaatkan. Iya ya. Demi untuk mengurangi populasi buaya itu boleh, bisa, tapi dengan catatan itu
persetujuan semua dinas yang terkait. Oh, siap. Berarti Bapak enggak berani juga ya kalau tidak ada izin dari dinas-dinas terkait ya atau instansi terkait ya? Kami tidak bisa melakukan seperti itu. Mengapa saya katakan seperti itu? Iya. Karena saya juga masih menunggu keputusan dari pihak yang terkait. Terkait, betul. Nah, kalau dia meluaskan, semacam Pak Bupati kita di sini menyetujui, silahkan untuk komunikasi dengan pihak-pihak pusat. Ya, kalau itu yang sudah diinginkan bisa mengurangi keselamatan warga kita, mengurangi populasi buaya, bukan mempunahkan, hanya mengurangi demi menjaga keselamatan bersama ya. Bersama. Itu bisa dilakukan. Oke. Berarti ada tidak rencana ke depannya Pak? Misal ini kayak di tempat-tempat lain penangkaran ini dijadikan semacam destinasi wisata, ataukah itu yang disampaikan tadi bahwasanya akan kulitnya akan dijual atau buaya ini dikomersialkan, itu ada tidak rencana ke depannya seperti itu Pak? Seperti ini. Ini yang kita jalani dulu masalah kesinambungan pakannya. Kesinambungan pakan, oke. Iya, dan kedua kandangnya mungkin bisa ditambahin, dibangun penangkaran lagi. Iya. Terus komersilnya itu nanti dirapatkan kembali. Dirapatkan kembali. Artinya fasilitasnya dulu dibenahi dengan pakan ya. Iya. Setelah itu barulah berpikir ke arah sana. Iya, berpikir ke arah sana. Berarti untuk saat ini belum ada ya Pak kepikiran ke sana ya? Iya. Oke. Jangan sampai kita bertindak ceroboh. Iya. Gitu. Saya khawatir. Bukan kekhawatirannya soal undang-undangnya. Oke. Jangan sampai itu yang saya khawatirkan, sampai kita kena teguran di daerah kita ini. Dari alam begitu ya? Dari alam. Oh iya. Jadi saya lakukan dulu untuk meminta halalnya. Iya, minta halalnya, walaupun bagaimana ini juga butuh kehidupan. Iya. Baru kita laksanakan. Oke, artinya meminta dulu sama alam ya begitu ya? Kira-kira seperti itu maksudnya Pak ya? Iya, jangan sampai itu yang dilakukan. Tanpa restu ini, itu bisa ada bala ya. Jangan sampai ada bala, terutama menimbulkan lagi korban lebih banyak lagi. Oke. Itulah tadi wawancara saya bersama Pak Rusli Pareli selaku pengelola penangkaran yang ada di Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Beliau hanya ingin diperhatikan terkait permasalahan utamanya krisis pakan dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di penangkaran ini. Selain itu, ia berharap pemerintah dan instansi terkait tidak hanya memberikan janji, tetapi bukti yang nyata untuk keberlangsungan penangkaran ini. Saya, Sandi Anugrah, sampai jumpa di lain waktu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.